maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wa dunya wal akhirah. Wa ma la hawla min malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin wa ma la hawla min awliya'illahi salihin wal ulama'il 'amilin. Khususan la hawla mu'allif hadzal kitab asy-syekh Imam al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad al-Syekh Al-Allama Muhammad Hayat Sindi wa man 'allamani wa usuli wa furu'i anna Allah yu'ni darajati bil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Thumma ila hawli min muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum ya rabbana ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan ya rabbana nawwir quburahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan keinginan kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. المؤمن يتجوز في العادات ولا يتجوز في العبادات والمنافق يتجوز في العبادات ولا يتجوز في العادات. Al-mu'minu bermula orang yang beriman,
itu yatajawwazu, memaafkan. Asal katanya yatajawwazu artinya memaafkan, tapi dalam konteks ini artinya dia fleksibel, lentur, toleran bisa juga. Al-mu'minu yatajawwazu fil adati, pada adat kebiasaan. Wala yatajawwazu, dan tidak memaafkan, tidak fleksibel, tidak toleran siapa orang yang beriman fil ibadati, pada perkara-perkara ibadah. Wal munafiqu, dan bermula orang munafik itu yatajawwazu, memaafkan atau toleran, fleksibel fil ibadati, pada perkara-perkara ibadah. Wala yatajawwazu fil adati, dan tidak toleran, tidak fleksibel fil adati, pada urusan-urusan kebiasaan atau adat. Jemaah sekalian berbahagia, kita kembali dalam kajian kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah, dan memang dalam hikmah selanjutnya ini fokus kepada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang munafik, karena memang yang menjadi saru, karena orang munafik juga dia bersyahadat, orang munafik juga dia casingnya sama kayak orang yang beriman, tapi dia punya hati, dia punya perbuatan akan menjadi ukuran ini orang termasuk orang yang beriman atau tidak. Di antaranya adalah ketika engkau bertemu dengan orang-orang yang mereka ketika berkata mereka berdusta, ketika dikasih amanah mereka kemudian khianat, ketika berjanji dia khianati atau dia tidak tunaikan. Orang-orang yang beriman menurut Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bahwa mereka tidak akan mereka akan menjadi toleran fil adat, pada perkara-perkara kebiasaan, artinya selain sesuatu yang urusan akhirat. Kalau buat urusan akhirat mereka tidak terlalu ngotot, tapi kalau untuk urusan akhirat dalam hal ibadah mereka ngotot, maka artinya dia tidaklah fleksibel, artinya dia ketat dalam urusan itu. Di antaranya kalau orang-orang munafik itu ciri-cirinya adalah gampangin sholat. Kalau orang yang beriman dia kagak gampangin sholat. Kalau orang munafik ntar nyantai. Makanya kalau kata Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi kalau kita menggampangkan sholat, ngeremehin, fleksibel, ntar jam 2 masih ada waktu zuhur. Kira-kira banyak kayak begini nih. Ntar asar masih tangeh sama maghrib. Hati-hati Pak, orang-orang munafik dia fleksibel, dia toleran dalam hal-hal yang kayak begituan. Tapi giliran urusan dunia mereka nggak ada kendornya, nggak ada tolerannya. Kalau orang yang beriman mereka kebalikannya. Kalau buat urusan dunia mereka akan banyak toleransinya, fleksibelnya. Tapi kalau buat urusan ibadah mereka tidak mau kalah. Artinya sesuai yang di oh kita salah ya, harusnya atas dulu ya. Ada satu belum ya? Mantakabbar ya. Nah nasi itu ada. Lupa kita ada satu lagi. Biarinlah kita kelarin dulu baru kita naik lagi ke atas. Begini kalau naik motor tuh buru-buru ngebut jadi begini. Jemaah sekalian yang berbahagia, bahwa kalau orang-orang munafik mereka akan ngegampangin, itu cirinya, ngegampangin urusan ibadah. Biarinlah orang-orang pada ngaji, entarlah minggu depan. Urusan akhirat selalu dia menjadi orang yang meringankan. Tapi kalau urusan dunia mereka menjadi orang yang tidak mau untuk memberikan, wah gue jangan sampai kalah, dia aja bisa begitu. Urusan-urusan yang adat, yang bersifat duniawiyah, maka mereka kebalikan daripada orang yang beriman. Maka kita akan temukan contoh para salafun saleh, terutama para sahabat Nabi SAW, ketika diceritakan bahwa ada orang-orang serombongan, sekelompok orang miskin yang mereka
kemudian quote and quote komplain kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau orang kaya puasa, kami puasa, orang kaya puasa. Kalau orang kaya kami sholat, orang kaya sholat. Tapi kalau orang kaya sedekah, kami tidak bisa sedekah. Jadi ngiri kepada kebaikan. Saya akan mengingatkan terus ini kepada kita semuanya, bahwa perjalanan yang sesungguhnya adalah memperoleh kemenangan ketika engkau mengawal perjalanan hidupmu sampai husnul khotimah. Itu perlu diingat, Pak. Jadi kalau kita diceritakan tentang orang-orang yang kemudian di akhir masanya, di masa-masa tuanya mendorin ibadahnya, bahkan justru mereka menjauhi dari perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, nah itu cilaka. Jadi kalau kita pengen punya perbedaan yang paling gampang, ente ada nggak potensi munafik? Lihat perlakuanmu dengan urusan ibadah. Kalau mendorin, hati-hati, ada potensi munafik di dalam dirimu. Ada potensi munafik karena Al-Quran terusik ya begitu. Atau karena engkau ingin mendapatkan penghargaan dari manusia, bukan penghargaan apresiasi dari Allah. Nah, itu hikmah yang al-mu'minu yatajawwazu fil adati wa la yatajawwazu fil ibadati, wal munafiqu yatajawwazu fil ibadati wa la yatajawwazu fil adati. Kalau buat dunia mah jangan sampai kemudian gemes banget, urusan akhirat tuh baru ya udah gemes. Kebanyakan orang bahkan ngorbanin urusan akhirat daripada buat urusan untuk membela-belain urusan dunianya. Ya, emang kalau kita pikir-pikir, Pak, potensi munafik itu ya ada pada diri kita. Makanya dalam kitab Ihya Tuan Syekh Hasan Al-Basri, andai orang yang munafik itu diberikan buntut tanda, ada buntutnya, maka niscaya sulitlah engkau menapaki tanah kecuali pasti akan mengenai buntut dari orang munafik itu. Saking itu zamannya Imam Hasan Al-Basri, zamannya Imam Hasan Al-Basri. Maka memang ini kajiannya adalah kajian batin, bagaimana kemudian kita menyelamatkan diri kita jangan sampai ada potensi munafik. Ukuran yang paling gampang ibadah. Kalau males-malesan berarti ente emang nggak terlalu antusias buat urusan akhirat. Kalau itu kan yang tahu kita, Pak, urusan hati. Begitu kumandang azan terdengar, apakah kau menganggap itu sebatas suara muadzin, bukan seruan dari Allah untuk engkau datang memenuhi undangannya? Bila kau kemudian menunda-nunda dengan urusan yang bersifat dunia, apalagi kemudian sengaja males-malesan, enggak ada kesibukan, enggak ada, emang lagi nyantai gitu, lagi ngopi, lagi nyantai, lagi apa namanya di rumah, enggak ada kesibukan yang signifikan gitu. Tapi kemudian sholat itu tertunda, waduh cilaka. Saya suka menghukumi itu, Pak, supaya ngingetin diri kita, ente ada jiwa munafik, ada potensi munafik. Kalau ada kesibukan karena hal-hal yang kemudian memang diperbolehkan dalam syariat, ya itu ada alasannya. Tapi kalau yang nggak ada kesibukannya, waliyadzubillah, udah nggak usah pakai marah. Emang kata Al-Quran, kalau orang yang sholat, orang munafik kalau mau sholat males-malesan. Mereka diri sholat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Karena itu yang paling gampang. Kalau kita alasannya bohong, kita kadang-kadang ketemu ada orang yang dia sudah habitatnya bohong, atau dia suka cari alasan untuk menghindari kategori dari orang munafik. Tapi kalau sholat kan memang kita kerja sehari-hari. Kalau engkau qamu ila sholati qamu kusala, males-malesan, maka ketahuilah itu adalah ciri-ciri orang munafik. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nah, itu kan ciri orang munafik. Banyak betul disampaikan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang mereka secara verbal mengaku beriman, tapi secara perbuatan mereka tidak tunjukkan. Naam, kita balik ke atasnya. Man takabbara 'alal haqqi wa ahlihi
ibtalahu Allahu bidzulli lil batil wa ahlihi fayajtami'u alaihi inda dzalika musibatani wa uqubatani wa tafutuhu manqabatani wa masubatani. Man takabbara, man bermula siapa orang itu takabbara, berlaku sombong, alal haqqi, atas yang hak. Kalau bahasa tasawuf, hak itu untuk menunjukkan istilah Allah, untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah Allah. Siapa yang sombong atas Allah. Wa ahlihi, kalau dalam syarahnya bi an lam ya'taqidhu wahidan, dengan bahwa tidak beriktikadnya, berkeyakinan dia bahwa Allah itu adalah esa, bal asyraka ma'ahu ghairahu, bahkan dia menyekutukan bersama Allah selain Allah. Wa ahlihi, dan orang-orang yang ahlul haq, kalau dalam syarahnya minal anbiya'i alaihimussalamu wa khulafa'ahum minal ulama'i wal awliya'i bi an lam yud'in lahum. Jadi yang dimaksud ahli adalah para nabi, para khalifah, para ulama, para aulia. Hati-hati, ada orang yang sombong kepada Allah dan kemudian kepada orang-orang yang dia taat beribadah kepada Allah, para nabi, para khalifah, dan kemudian para ulama. Udah menghina ulama, menghina para aulia, maka ketahuilah, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ibtalahu Allahu bidzulli lil batili wa ahlihi, niscaya akan mendatangkan bencana kepada orang tersebut siapa Allah bidzulli, dengan kehinaan, lil batili, kepada perkara yang batil, wa ahlihi, dan kepada orang-orang yang ahli batil. Makanya di Al-Quran diceritain ada orang-orang yang mereka menyekutukan Allah dan lebih tunduk kepada makhluk dibanding kepada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab idh tabarra'a alladhina ittubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al-'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Ini jelas diceritain sama Allah dalam Al-Qur'an. Ada dari sebagian manusia yang menjadikan tandingan buat Allah. Ini disebut orang yang kemudian berlaku sombong kepada Allah, merasa lebih besar, merasa lebih tahu dari Allah, sehingga menghukumi orang-orang saudara-saudaranya dengan perkataan-perkataan yang bahkan menurut dia adalah sebuah kebenaran mutlak. Ya kan, kita ini fenomena yang sengaja ingin mengadu domba umat Islam. Nggak ada ceritanya dulu para kiai kemudian saling menghujat para ulama dan kemudian para habaib. Ini menjadi fakta, Pak, tanda-tanda akhir zaman, bahwa kemudian ada pengajian yang kemudian yang ditanyakan minggu kemarin diserang oleh saudara-saudara sendiri. Itu kan karena ngikut junjungannya, sedih bro. Karena ngikut junjungannya, dia nggak berpedoman lagi kepada Al-Quran bahwa innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara kita semuanya. Terlepas itu ada yang kemudian oknum-oknum, tapi faktanya kita dipertontonkan sekarang banyak orang yang kelewat galak sama sesama muslim, bawa pentungan, saling menghina. Ngeri gitu. Emang paling gampang banget udah kalau udah dijejelin sama duit. Apaan aja menjadi kebenaran tergantung orang yang ngasih duit. Kan di belakangnya udah
Jelas tuh emang ada orang-orang yang ingin merusak persatuan dari kaum muslimin. Ya, di antara target utamanya bagaimana NU kemudian hancur. Karena di dalamnya orang-orang itu juga. Dan saling mengatakan atau menghina, mencaci, waliyadzubillah. Man takabbara 'alal haqqi wa ahlihi ibtalahu Allahu bidzulli lil batil wa ahlihi. Ini kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Maka lihatlah Allah akan mendatangkan bencana kepada orang tersebut dengan kehinaan kepada kebatilan dan kepada orang-orang yang ahli batil. Pokoknya Pak, kita di garis lurus ngikutin ulama-ulama kita yang udah ngajarin di Duren Sawit, begitu aja dah. Kalau ulama-ulama kita ngajarin kepada sesuatu yang benar, terus kemudian kita milih kepada sesuatu yang baru yang menghadirkan kebencian, nggak ada Pak. Jangan kata agama Islam, agama Kristen aja Pak, nggak ada yang namanya mereka mengajarkan permusuhan. Apa sih mereka isinya itu agama kasih Pak? Tapi emang semua agama mengasihi, menyayangi. Masalah yang paling benar harus kita yakini agama Islam. Tapi spirit mereka adalah pasti tolong menolong, saling menghormati, saling mengasihi. Kalau kemudian ada orang-orang baru yang ingin menyelamatkan NKRI, dari mana menyelamatkan NKRI? Justru dia yang merusak. Ini semangat bulan Agustus, semangat kemerdekaan. Kita kudu diingatkan dengan persatuan. Yang kalau ente boleh bermusuhan sama penjajah, karena Mbak Hashim Asy'ari ngingetin hubbul watan minal iman. Itu kalau ada orang yang ngejajah Indonesia. Maka ada mereka yang kata Al-Quran menjadikan tandingan buat Allah. Mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada mereka, kepada manusia seperti mereka cinta kepada Allah. Gimana coba, sebelah sono takbir, sebelah sini takbir, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang tepuk tangan orang-orang. Jangan Pak, jangan kita berikan kesempatan benih-benih permusuhan itu tumbuh di dalam persaudaraan kaum muslimin. Lihat aja, kalau misalnya mereka kemudian mendatangkan bencana, maka ketahuilah mereka orang di pihak yang dia di dalam kitab ini man takabbaru 'alal haqqi wa ahlihi. Janganlah, kita jangan ikut-ikutan yang begitu. Kita ngikutin, jagain ajaran ulama-ulama kita. Rempuk, enak. Masalah kebenaran nanti Allah yang mutusin, bukan ente. Yang penting ente jangan musuhin saudara, udah begitu. Masalah entar ente yang benar atau kita yang benar itu nanti Allah yang mengadili. Sekarang mah jadi orang benar aja, udah jangan ngerasa paling benar. Jadi orang benar aja, jangan ngerasa paling benar. Fayajtami'u alaihi, maka akan berkumpul alaihi atas man inda zalika, saat yang demikian itu, saat dia takabbur 'alal haqqi wa ahlihi, musibatani wa uqubatani, akan berkumpul dua musibah dan dua bencana. Jadi dalam kitab syarah ini, pertama musibah yang pertama adalah musibatut takabburi 'ala Allah taala wa musibatuz dzulli lil batili wa ahlihi. Itu musibah yang pertama. Mereka akan sombong atas Allah taala, sombong atas kebenaran. Jadi kalau mereka udah sombong atas kebenaran, ya berapa udah merasa dirinya yang paling benar. Wa uqubatani, uqubatuz dzulli indal haqqi wa ahlihi wa uqubatuz dzulli lil batili wa ahlihi. Dan dua akibat dari itu adalah kehinaan ketika kebenaran atau di sisi al-haq, yakni Allah, wa ahlihi, dan yang mencintai Allah. Wa uqubatuz dzulli lil batili wa ahlihi. Jadi ama kebenaran dia udah menolak aja deh. Itu musibah. Makanya ada istilah, dia frekuensinya berbeda, energinya berbeda. Udah nggak demen aja kumpul dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Makanya disampaikan almar'u ala dini khalilih.
seseorang itu dia atas agama temennya. Kalau dalam kitab Ala-Ala itu disampaikan, dulu pesantren-pesantren salaf kita ada nama kitab Ala-Ala tipis, dia gabungan dari ucapan-ucapan termasuk paling banyak dari Imam Syafi'i, bahwa ketika engkau menjadi orang yang menolak kepada kebenaran, maka engkau akan menjadi orang yang selalu berada bersama orang-orang yang menolak kebenaran itu. Makanya frekuensi kumpulannya, dilihat agamanya, apa temannya siapa. Jangan ente tanya bagaimana dia, lihat aja dia kumpulin siapa. Kalau misalnya contoh sederhananya, kalau ente pengen tahu profesi seseorang gitu, lihat aja dia kumpulnya sama siapa. Kalau dia kumpulnya sama tukang motor semuanya, itu pasti kerjaannya bagian itu. Kalau kumpulnya dengan orang-orang yang berbicara tentang tanah, berarti kerjanya itu. Ya, jadi kelihatan dari komunitasnya, termasuk agamanya. Kalau dia kumpul bersama orang-orang yang nggak demen ngaji, udah segitu, berarti agamanya segitu. Wa tafutuhu manqabatani wa masubatani, dan akan luput kepada dia, akan dia apa yang akan luput, manqabatani wa masubatani, yaitu keutamaan at-tawaddu, manqabatut tawaddu lillahi wa ahlihi wa manqabatut takabbur 'alal batili wa ahlihi. Jadi keutamaan dia bisa tawaddu, dia kan nggak orangnya pasti sombong, nggak bakalan tawaddu. Dan yang pahala masubatani, masubatud dunya bisanai wa masubatul akhirati bil jazai. Pahala dunia dia dengan pujian, dan pahala akhirat dengan balasan surga dari Allah. Jadi kalau orang yang sombong pasti namanya jatuh di dunia, pasti namanya jatuh. Orang yang sombong kepada Allah dan kemudian kepada orang-orang yang mencintai Allah pasti hina namanya, di dunia hina. Dan itu memang selalu terbukti. Kalau orang yang sombong terhadap kebenaran, sombong kepada kebaikan, maka dia pasti di dunia hina. Kita lihat, coba kalau ente diem aja, kagak dihina, kagak dicaci di media sosial, itu kan contoh paling gampang. Dibuka lagi aibnya, bagaimana masa lalunya. Ya, orang kalau menolak kebenaran begitu, dia akan menjadi hina di dunia, dan dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan kepada hikmah yang berikutnya. Man lam yattahim nafsahu fi kulli wirdin wa sadarin waqa'a minha kullul balaya al-kubari. Man lam yattahim, man bermula siapa orang itu, lam yattahim, tidak menuduh, nafsahu akan dirinya, man fi kulli wirdin wa sadarin, pada tiap-tiap yang datang dan yang pergi, ay fi kulli ma ta'ti wa tadar, artinya sesuatu yang datang berupa musibah, wasadarin, dan perbuatan yang dia lakukan, waqa'a minha, niscaya terjadi, minha dari dirinya, kullul balaya al-kubari, tiap-tiap bencana-bencana yang besar. Maka jemaah, kalau ada orang yang dia, ini maksudnya introspeksi, menuduh, menyalahkan dirinya, man lam yattahim nafsahu fi kulli wirdin. Jadi siapa orang yang tidak introspeksi, menuduh bahwa penyebabnya adalah dirinya, fi kulli wirdin, pada tiap-tiap satu musibah yang datang kepada diri dia, yang datang. Ente jangan salahin orang, jangan cari kambing hitam, maka kemudian engkau tidak menyangka bahwa itu karena kesalahanmu, dan kemudian sesuatu yang pergi darimu, yang hilang darimu, bukan karena engkau menyalahkan dirimu, maka pasti akan terjadi bencana yang besar lagi.
Jamaah sekalian yang berbahagia, saya ingin sampaikan ini kepada kita semuanya supaya tidak ada yang kemudian menyalahkan orang lain, karena semua yang terjadi pada diri kita atas ketentuan Allah dan pasti karena diri kita. Mau satu kampung musuhin kita, kalau kita benar di hadapan Allah, maka Allah akan jagain. Kita lihat bagaimana orang-orang yang ketika bahkan dia tahu bahwa Allah akan selalu memberikan pembelaan kepada dirinya, maka dia tidak akan pernah ketakutan di dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Kan yang terjadi, yang selalu marak di masyarakat adalah ketika gampangnya menyalahkan orang lain, dan berarti dia tidak menerima ketentuan dari Allah. Man lam yattahim nafsahu fi kulli yudin wa sadari wa qaminha balayal kubar. Maka kalau kita ngelihat yang kayak begini, tinggal kita dandanin aja diri kita. Kemarin sampai saya di dalam kitab Ihya itu saya diajarkan bagaimana kemudian Nabi menginginkan seandainya engkau membaca doa ini habis sholat subuh, untuk dunia dikasih, untuk akhirat dikasih. Jadi kalau dia baca setiap habis sholat subuh, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, 3 kali aja habis sholat subuh, maka mereka akan dibebaskan dari segala kesusahan, bahkan sampai penyakit. Kalau dia pengen urusan akhirat, baca doa ini, maka dia akan masuk ke dalam surga lewat 4 pintu surga. Nanti saya kirim lewat Bang Masykur doanya, karena emang ini doa yang sering dibaca oleh Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Jadi kalau ini doa dibaca habis sholat 3 kali dibaca, maka kemudian engkau akan mendapatkan jaminan masuk surga lewat 4 pintu, bebas dari mana aja. Jadi jemaah sekalian berbahagia, betapa Allah mencintai hambanya, jangan sampai kemudian dia susah. Jadi kalaupun engkau susah karena engkau tidak menuduh atau tidak menyalahkan, enggak introspeksi ke dalam, ada apa ya sehingga rezeki rada susah mulu. Iya, ente kurang dekat sama yang maha kaya. Ada apa ya kemudian ini musibah enggak berhenti-berhenti, karena engkau tidak berlindung kepada dia yang menjaga segala musibah. Jadi memang kalau kita mikirnya kayak ke situ, akhirnya jadi nyaman kita, karena yang menentukan adalah Allah dan kita buru-buru sadar. Cuman kalau orang yang kagak sadar-sadar, maka mereka akan terus mendapatkan bencana-bencana. Rubba da'in ilal hawa wat tabi'ati wa huwa yadda'i annahu yad'u ila dini wa syari'ati. Nah ini bahaya nih buat para juru dakwah, mereka yang mengajak kepada kebaikan, mereka yang berada di mimbar-mimbar. Ini diingetin betul sama Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Rubba da'in, berapa banyak orang yang mengajak ilal hawa wat tabi'ati, kepada hawa wat tabi'ah, dan tabiat yang jelek, artinya kepada keinginan, hawa nafsu dan tabiat yang jelek. Wa huwa yadda'i, dan halnya keadaan dia yadda'i, mengklaim annahu yad'u ila dini wa syari'ati, mengajak, menyeru kepada agama dan syariat. Berapa banyak juru dakwah yang sesungguhnya mereka sedang mengajak kepada perbuatan yang mengikuti hawa nafsu dan tabiat yang jelek, akhlak yang jelek, dan dia mengklaim bahwa dia sedang mengajak kepada agama dan syariat. Nah, ngerti banget. Jadi mengajak, menggelorakan, dan ini yang terjadi sekarang. Bagaimana kemudian diangkat, diletupkan, dikobarkan kebencian kepada saudara-saudara kita, kepada para habaib, sampai gemes banget. Nggak cukup kalau ente nggak percaya, udah jangan kemudian pengajiannya kemudian menuduh mereka dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Oknum-oknumnya Pak marah-marah. Saya ingatkan kepada kita semuanya, emangnya nggak ada pelajaran lain selain pelajaran bab nasab? Itu nggak ada pelajaran lain, udah berhenti. Orang nasabnya
sesuatu yang ente punya keyakinan tidak bersama, udah urusan ente. Ya akhi, yang jelas-jelas maaf ya, yang anak zina aja ente nggak boleh gituin. Ya, yang anak zina ente nggak boleh hina, nggak boleh bilang anak haram. Bah, dia suci, yang haram bapak emaknya. Itu yang jelas-jelas. Apalagi mereka yang engkau menduga dari sebuah tulisan-tulisan. Nah, itu orang-orang yang mereka mengajak kepada perbuatan atau hawa nafsu, akhlak-akhlak tabi'ah, akhlak-akhlak terjerat, tabiat yang kasar. Dan tabiat itu bisa didandani dengan majlis taklim, dengan baca Al-Quran, dengan dengerin nasihat. Dia kodratnya pemarah, tabiatnya. Tapi begitu dia ngaji, kemudian jadi hilang tuh pemarahnya. Tabiatnya bakhil, manusia tabiatnya bakhil. Innal insana khuliqa hanu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Tabiatnya manusia bakhil. Tapi berhubung dia ngaji, dia ingat dengan nasihat gurunya, dia tahu dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka kemudian berubah. Karena manusia tabiatnya dia akan menahan hartanya. Yang akan menghilangkan tabiat buruk itu adalah ketika mereka kemudian hadir di majlis-majlis taklim, dia hadir di majlis-majlis zikir, hatinya akan jadi empuk. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, lewat banyak orang yang ngajak kepada hawa nafsu dan kepada tabiat, kepada yang sesuatu yang negatif, dan dia mengklaim bahwa yadda'i, dan dia mengklaim, mengaku bahwasanya dia mengajak kepada agama dan syariat, padahal bermusuhan. Saya kalau melihat itu Pak di media sosial, ya Allah gitu. Sampai segitunya ya, urat ngerenteng gitu ngatain. Itu aja, semua diadu domba aja. Tuh orang kalau udah gila sama dunia begitu Pak. Yang bikin orang jadi gelap mata cuma urusan dunia sih. Kalau urusan akhirat mah sampai mati-matian. Saya ingin menyelamatkan, jangan sampai semua tersesat, enggak sampai kayak gitu-gitu amat. Wali Songo Pak, begitu lentur, ada yang namanya pendekatan dengan wayang. Ya enggak buru-buru langsung dikatain di apa namanya sesat, enggak, dengan wayang. Pendekatannya itu luar biasa. Sekarang harus sama sama dia, dikit-dikit salah. Naudzubillah, itu dunia, itu pasti dunia. Kalau udah dunia ya emang begitu. Yang bikin dia berhenti dari begitu, kalau dia udah mati, itu dunia. Berapa banyak juru dakwah yang mengajak kepada hawa nafsu dan kepada tabiat, dan dia mengklaim dirinya mengajak kepada agama dan syariat. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kebencian, ketahuilah, kan banyak tuh yang mengajarkan permusuhan, kebencian, enggak tolong menolong, dia ajarin. Jangan kalau orang kayak begitu, itu ketahuilah bahwa dia sesungguhnya sedang mengajak kepada kerusakan-kerusakan. Al-ilmu 'alaika hatta ta'mala bihi, fa idza 'amilta bihi kana al-ilmu laka. Al-ilmu, bermula ilmu itu 'alaika, atasmu, artinya menjadi beban bagimu, menjadi satu masalah bagimu di hadapan Allah nanti. Hatta ta'mala biha, sehingga engkau berbuat dengan ilmu itu. Fa idza 'amilta bihi kana al-ilmu laka, apabila amilta, telah melakukan siapa engkau, bihi, dengan ilmu, kanal ilmu, adalah ilmu itu laka, untukmu, artinya milikmu. Jadi kalau kita pengen melihat bahwa seorang disebut alim atau tidak, bukan banyak hafalannya Pak, bukan banyak bacaannya. Kalau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, fa idza amilta bi kanal ilmu laka, kalau ente udah ngamalin ilmu yang ente tahu itu, barulah ilmu itu milikmu, artinya engkau pemilik ilmu. Kalau cuman ngafal doang, kalau cuman dia titel doang, tapi kemudian tidak mengamalkan ilmunya, maka al ilmu 'alaika, menjadi bencana atasmu.
hatta ta'mala bihi, sehingga engkau mengamalkan dengan ilmu itu. Jadi mengukur orang alim bukan karena dia banyak hafalannya, banyak hadisnya. Ente ketemu ada orang yang mondok lama puluhan tahun, tapi kemudian sama tetangga dia jahat, dia nggak punya ilmu sesungguhnya. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau dia punya ilmu, dia kudu mengamalkan ilmunya. Ente ketemu ada orang yang dia titelnya tinggi tapi sama orang tua nggak sayang atau bahkan berbuat jahat, enggak, dia bukan orang berilmu. Orang berilmu itu yang mengamalkan ilmunya. Kalau saya kasih contoh gampang begini, dia hafal bagaimana rukun sholat sampai dalilnya tahu. Kenapa Al-Quran rukun wudu, kenapa dalam Al-Quran rukun wudu cuma 4, tapi di kitab-kitab fikih ada 6, sampai tahu dia alasannya. Begitu wudu kita lihat dia kaki duluan, nggak diamalin tuh yang dia hafalin, maka kita akan berkesimpulan nih orang bohong. Kenapa? Ilmunya nggak dipakai. Dia padahal alim ya Ustadz, kok bisa begitu? Enggak, bohong. Bohong pasti. Kalau orang alim adalah mereka fa idza amilta bihi kana al-ilmu laka. Makanya orang tua kita dulu sedikit hafalannya, tapi yang dia tahu langsung diamalin. Langsung diamalin. Di antaranya adalah bagaimana sedekah mereka dulu. Di depan rumahnya ada air, tong-tong air itu, tempayan air atau apa nih yang ada kucurannya. Buat siapa aja yang minum halal. Ente temuin sekarang orang kayak begitu. Padahal tahu ittaqun nar walau bisyurbati ma'in. Takutlah engkau kepada neraka walaupun dengan setegukan minuman air. Itu yang diamalin sama orang tua kita dulu. Bagaimana kemudian ada orang yang taruh air mineral di depan rumahnya yang dia niatkan siapa aja yang ngambil halal. Cuman kalau orang dulu kan jujur-jujur. Kalau sekarang bukan cuman karena aus doang, kardus-kardusnya dibawa. Kita taruh jajan iseng-iseng di rumah, Haji Maskur taruh depan gitu, 2 dus gitu seharian. Bukan yang aus doang yang ngambil, kadang-kadang sampai 1 dus dia jual lagi kan. Tapi kita perlu mengapresiasi orang-orang tua kita dulu. Saya selalu mengingetin, iya kalah kita orang tua kita dulu. Majelis taklimnya sedikit, tapi ngamalinnya langsung. Kalau orang-orang sekarang dia cuman banyak ngafalin tapi tidak mengamalkannya. Kalau mengamalkannya, maka itulah orang yang berilmu. Jadi jangan terkecoh Pak, ente mau mondok berapa puluh tahun gak ada urusan. Kalau orang tua songong ya tetap aja ente blow on. Malah kiai ente malu kali punya murid kayak ente, bertahun-tahun diajarin masih berbeleg aja. Ini kan perkara penting itu ya akhi. Saya ingetin karena kita punya orang tua Pak. Itu yang paling gampang lah. Orang disampaikan di dalam Al-Quran bagaimana kedudukan orang tua. Lu mau nyari dalil gimana juga, yang masih punya orang tua senengin. Apalagi yang saya sampaikan kemarin, sampai dalam kitab Adabul Insan fi Nizamil Usrah itu kita ngaji Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani ingetin betul bahwa ada dosa yang kagak pakai nunggu hari kiamat, pasti kudu dibalas dulu. Melawan orang tua, nyusahin orang tua. Jadi fa'idha amil tabihi kana al-ilmu laka. Itu patokannya, biar dia jago baca kitab. Kemudian dia kagak demen bersedekah, blow on namanya. Bukan karena dia nggak bisa. Oh ini strict Pak, ini kita udah ngaji. Lihat aja perbuatannya. Mau dia ceramah menghipnotis orang, tapi nyatanya dia berlaku zalim pada banyak orang, ketahuilah kau sedang melihat orang yang tidak berilmu tapi pandai bicara. Karena hakikat orang yang berilmu, fa idza amilta bihi kana al-ilmu laka. Tapi kalau tidak diamalkan, bahkan al-ilmu alaika, menjadi bencana buat engkau hatta ta'mala bihi. Ini kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dan emang kita sepakat Pak, kalau orang punya ilmu pasti dia harus mengamalkan ilmunya. Ya kalau dia misalnya, kita contohin kayak
dalam hal sholat, dia tahu semuanya. Kemudian dia tidak melaksanakan tumak ninahnya. Dia tahu nih bahwa ada rukunnya namanya tumak ninah, atau dia nggak baca Fatihah. Dia tahu, hafal, tapi begitu sholat nggak baca Fatihah, pastilah semua akan menganggap dia ini adalah orang yang bohong. Enggak, aneh hafal, fatuhin aneh hafal. Tapi buktinya giliran sholat kagak dipakai. Nah, berarti dia kagak bisa. Sama kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ukuran orang punya ilmu adalah faida amil tabihi kanal ilmu laka. Jadi ilmu yang kemudian mengajak dia untuk berbuat kebaikan, bukan untuk dihafalin doang. Dulu ada kan tuh yang namanya Snok Hordonya gitu ya. Dia kan belajar memang sengaja jago tuh kan, bahasa Arabnya jago ya. Tapi kan justru dia memang tujuannya bukan untuk mengamalkan kebaikan. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah, mumpung kita masih ada di dunia. Karena kita ngaji ini adalah jalurnya jalur akhirat. Mumpung kita masih ada di dunia, benahin deh. Jangan bikin malu guru-guru kita. Jangan bikin malu kiai-kiai kita yang udah ngajarin di Duren Sawit. Jangan bikin, kalau kita kan dulu manggilnya Babaji Mursidi. Biar kata apa namanya, makomnya ketinggian, saking mereka ingin mendekatkan diri kepada murid-muridnya biar gak ada jarak, manggilnya Babaji Mursidi gitu. Jangan bikin malu, udah ikutin beliau-beliau aja lah. Jangan ikutin yang sekarang yang lagi ngajarin permusuhan, kebencian. Apalagi lu ngikutin penyanyi dangdut, jangan. Itu emang udah kacau kalau berfatnya. Dosanya kebanyakan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Ikutin guru-guru kita. Saya perlu menyampaikan ini karena memang ini masif bang, masih terus ini masih, karena targetnya memang adu domba, kaum muslimin adu domba. Ya kita juga bakalan kebakar kalau ada yang kayak begitu. Ya kita juga akan belain guru-guru kita. Makanya dia paling berkali-kali mencoba mengadu domba kaum muslimin, dan target paling utama NU hancur semuanya, karena dia yang paling banyak itu anggotanya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, negeri kita, kaum muslimin muslimat biar tetap akur, apalagi di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya bilang bahwa kita perlu cinta kepada agama kita sampai mati, tapi jangan juga lupa di dadamu tetap harus berkibar merah putih, karena kita hidup di Republik ini. Allahu a'lam bishawab. Silakan bila ada yang ingin didiskusikan. Ya, jangan saya diulang. Mikrofonnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bukan ternyata dari nama beragama dalam hawa dan tabiat. Naam. Kemudian dari nama dari bersyariah. Naam. Jadi kita lihat bahwasanya ketika seorang mengajak dan mengajarkan kebaikan, ya, atau ini berpura-pura, ya. Tetapi kita melihat bahwasanya mereka itu adalah mengajarkan kepada keburukan, kepada perangai yang tidak baik. Misalkan kita melihat ada seorang, penceramah ataupun seorang guru, ya, mengajarkan hal-hal yang bersifat sunnah, misalkan mengajarkan bagaimana pada zamannya untuk berpuasa, yang bid, yang sunnah. Tetapi dia tidak mengamalkan. Apakah termasuk dalam kategori perbuatan anda yang takut mengamalkan? Karena kita juga mengajarkan, mari kita berpuasa negeri. Dianya kagak ngerjain. Puasa Kamis. Apakah itu termasuk dalam kategori perbuatan anda yang takut mengamalkan?
Baik, Ustaz Imran, saya sepakat yang kedua itu, bahwa ada orang yang mengajak kepada kebaikan kemudian dia tidak melakukan. Itu tidak terlalu berbahaya dibandingkan ini. Kalau ini berarti adalah mereka justru mengajak kepada sesuatu yang negatif, dan dia nggak merasa, dia mengklaim dirinya mengajak kepada agama, dan ini menyesatkan. Dhallu wa adhallu. Kalau ini mereka udah sesat dan menyesatkan. Kalau yang tadi, contoh yang kedua adalah orang yang dia mengajak kepada kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukannya, maka mereka disebut orang yang mengatakan apa yang mereka tidak lakukan. Tetapi ada sisi positifnya juga. Jangan kemudian kita menjadi orang yang gua nggak mau menyampaikan kebenaran dan nyuruh dia puasa, padahal karena dia belum bisa puasa sunnah. Maka tidaklah kemudian selamanya salah. Contoh begini, seorang ayah yang dia penjudi, kemudian apakah dia kemudian berdosa saat mengatakan, nak, engkau jangan berjudi? Artinya dia menyampaikan sesuatu yang dia nggak kerjain. Jadi ada sisi positifnya, bukan berarti kau tidak boleh menyampaikan kebenaran. Bahwa idealnya ketika kau melakukan kebenaran atau menyampaikan kebenaran, kau melakukannya. Tapi bila kau ketemu seorang ayah yang dia tidak sholat, kemudian dia berkata kepada anaknya, sholat ya nak, datang ke Masjid Al-Falah, belajar ngaji, jangan kayak bapak lu nggak bisa ngaji. Artinya kan dia tidak melakukan sesuatu yang diajarkan. Apakah dia kemudian berdosa? Dalam konteks itu dia bahkan melakukan kebaikan. Jangan memutuskan keburukan hanya pada diri dia. Jangan berbuat kayak gini, aneh. Ini contohnya yang dalam kondisi itu, maka mereka tetaplah mendapatkan kebaikan karena dia menunjukkan kepada kebaikan. Man dalla ala khairin fa huwa kafa'ilihi. Dia menunjukkan kepada kebaikan. Cuman idealnya memang kalau engkau menyampaikan sesuatu, kau harusnya melakukan. Kalau seperti amalan sunnah, dia masih nggak kena hukum, karena memang yang namanya sunnah nggak ngerjain nggak dapat dosa. Yang berarti ngajarin puasa Ramadan, jangan sampai ditinggalin. Dia ngopi di rumahnya gitu. Itu yang jelas-jelas dia dosa kalau yang itu dia. Tapi kalau yang kayak sunnah, saya belum bisa melakukannya, tapi saya tahu ini amalan adalah amalan mulia yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Kalau ente bisa kerjain dah. Dalam konteks kayak gitu dia menuju kepada kebaikan. Kalau yang ini berarti dia nggak sadar bahwa dia sedang mengajak kepada keburukan, ilal hawa wa tabi'ah. Kenapa? Karena dia mengklaim dirinya dia mengajak kepada agama dan syariat. Itulah yang terjadi sekarang. Permusuhan, pakai imamah di majelis taklim, teriak-teriak, musuhin orang, harus kita usir. Atau dia merasa sedang jihad. Dia mengklaim mengajak kepada kita kudu selamatkan agama kita, negara kita. Emangnya ada yang bawa senjata, ada yang melakukan penjajahan, baru diselamatin. Itu yang jelas, itu yang terjadi sekarang nih. Mereka menganggap bahwa dirinya mengajak kepada agama dan syariat. Wow, dengan makam-makam palsu, dengan tuduhan-tuduhan yang nggak benar. Itu udah nggak benar dah. Lagian makam palsu bahayanya di mana? Makam palsu di masa Rasulullah, di dalam kitab bukan Nasihuddin ya, Mukasyafatul Qulub kalau nggak salah, ada Al-Fawaidul Mukhtarah, bahwa ada satu kampung yang mereka datengin kuburan tawasul, semua hajatnya diijabah, bertawasul, ziarah. Kemudian ada orang alim yang mendapatkan informasi bahwa itu kuburan seekor himar. Kemudian digali, nggak percaya, digali, emang benar himar. Tapi buat orang yang punya keyakinan itu terjadi. Dan Allah tidak pernah mengecewakan orang yang punya keyakinan dalam kebaikan, gitu ya. Jadi kalau yang antum sampaikan itu masih rada aman, yang ini bahaya nih. Dhallu wa adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Nah, ada lagi? Silakan, saya mau dari sini.
Ya, terima kasih. Ini memang orang beriman sama orang munafik ini perbedaannya tipis kan. Nah, tipis banget. Jadi yang jadi persoalan kita juga tidak boleh menuduh orang itu munafik saja. Nah, persoalan yang sekarang kita sudah dijelaskan oleh Nabi dengan ayat munafik salah satu di antaranya memang kalau dia berkata berdusta, kalau dia janji bohong yang tadi itu. Sampai pepatah Indonesia mengatakan memang sulitnya itu mengenai orang itu menerima seperti kayak besar berbulu air. Nah, cuma sekarang kita dalam zamannya sekarang ya zaman sudah begini, kita menuduh sembarangan juga takut nanti bermasalah atau salah. Yang jadi kita ucapkan barangkali persenkah kalau kita mengatakan dia itu orang munafik. Artinya kita pada kesulitan perbedaan tadi saya katakan tipis, berapa persen kira-kira kita bisa menuduh orang itu atau menyangka tentang munafik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang kesulitan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus Allah yang memberitahukan bahwa banyak di sekitarmu orang-orang munafik, ya Muhammad. Artinya memang susah untuk diketahui dan Allah memberitahukan. Umar bin Khattab tidak tahu juga dengan orang-orang munafik karena yang dikasih unjuk ilmunya nama-namanya sama Nabi Muhammad adalah Hudzaifah bin Yaman, sahibu sirrin Nabi fil munafiqin. Hudzaifah bin Yaman dikasih juga sama Nabi, nih fulan yang munafik, nih fulan, nih fulan, nih fulan. Tapi memang tidak untuk disebarluaskan. Tapi Umar bin Khattab cukup melihat apakah Hudzaifah bin Yaman menyolati jenazah seseorang. Kalau dia menyolati, maka dia akan ikut sholat. Kalau Hudzaifah bin Yaman nggak nyolatin, dia nggak mau ikut. Berarti ini orang munafik. Dan bagaimana kemudian kita untuk mengetahuinya? Memang ini sekedar kita melihat, kita bisa menilai bahwa ketika ada orang, dan ini gampang sebenarnya. Kalau kita tahu bahwa dia bohong mulu kerjaannya, udah simpulkan di dalam hati mau bahwa dia adalah orang munafik. Sama seperti tadi saya mengajak kita secara gentle untuk menyimpulkan saat kau melaksanakan sholat malas-malesan, simpulkan segera di dalam dirimu ada potensi munafik yang begitu besar. Itu untuk barometernya, karena itu kata Al-Quran. Tapi apakah kemudian kita untuk menyebarluaskan bahwa si fulan munafik, itu tidak dilakukan oleh Nabi. Maka sekedar kita tahu bahwa ini kita sedang berhadapan dengan orang munafik. Makanya Nabi diingetin sama Allah, ada orang-orang di sekitarmu yang munafik. Jadi kita kemudian menjadi waspada. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mengukur keimanan kita. Kita termasuk orang mukmin apa orang munafik? Paling gampang adalah itu. Salat, itu paling gampang karena kita yang tahu. Ternyata ada potensi munafik pada diri kita. Pada saat bermalas-malasan, ayatnya jelas. Mereka hendak menipu Allah, Allah yang menipu mereka. Menipu dalam pengertian mereka tidak bisa memperdaya. Apa cirinya mereka menjadi orang yang kalau sholatnya kusala, terus mudzabzabina baina dzalik, orangnya tuh pelimpang, ntar ke sono iya, ke sini iya. Itu juga orang-orang munafik tuh. Nih sekarang dia ada di sini nih, dia puji-puji pimpinannya. Begitu udah lengser, dia kemudian pindah, dia musim, udah kata Al-Quran tuh orang munafik. Jadi memang secara terang benderang akan kelihatan. Buat diri kita patokannya ibadah. Kalau engkau kan kenapa disebut orang munafik? Indikasi orang munafik karena jikalau dia berkata, dia berdusta atau berjanji, ya tiga itu ayatul munafiqin, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berkata, dia bohong. Dia berbohong, katanya pengen masuk surga, dongan ada sholat yang cuma sebentaran doang, lu nggak kerjain, males-malesan, maka itu indikasi munafiknya. Jadi gampang untuk melihat itu dengan orang. Kalau kita ketemu orang gitu, jaga jarak udah, jaga jarak. Ini orang munafik, dirinya jadi bohongin apalagi ente.
Ya, artinya sama Tuhan aja dia bohong, apalagi sama ente. Makanya kita diajarin sama Nabi, ciri-ciri orang munafik kayak gini bukan untuk mengatakan ente orang munafik, bukan, tapi untuk kita menjadi waspada. Nih sama orang kayak begini ente jaga jarak, berteman sama orang munafik berabe. Karena Nabi merahasiakan nama-namanya dan hanya Hudzaifah bin Yaman yang tahu. Gitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Ada lagi. Dan kita berlindung kepada Allah dari sifat munafik ini, berlindung kepada Allah. Karena memang ya kalau lagi sholat itu dia sampai sekarang 20-an tahun sholat masih belum bisa merasakan khusyuk gitu. Ini kan rahasia umum, Ustaz Khalid. Ya udah puluhan tahun, ada yang udah 40 tahun sholat, ada yang udah 50 tahun sholat, masih gitu-gitu aja sholatnya, nggak belum merasa ini kan. Ya udah, Allahu Akbar. Ya emang kita kudu gelisah, kenapa kita tidak merasakan nikmatnya dalam sholat. Mudah-mudahan Allah berikan karunia itu buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab, ya Allah faqdi hawaijana wa hawaija auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa jama'atina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina, ya maulana sahhil umurana wa umurahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.